Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atau wa samuda wa ashabar rassi wa qurunam baina dzalika katsira. Wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabbarna tadbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ada ayat di Quran surat 25 di ayat 38 menceritakan kaum Ad, kaum Samud dan Ashab Rassi. Kemudian generasi-generasi yang di antara kaum itu diceritakan. Wa adau wa samuda wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira. Sampai terjemahkan. Dan kami binasakan kaum Ad dan kaum Samud dan penduduk Ras, dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Yeah. Kalau di ayat 37 itu berkenaan dengan kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh juga dihancurkan oleh Allah dengan air bah. Karena Nabi Nuh pernah berdoa sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, doa Nabi Nuh itu di surat Nuh di ayat 26 ayat 27 itu Allah menyatakan gitu. Dulu Nabi Nuh pernah berdoa gitu. Wa qala Nuh Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka intadarhum yudillu ibadaka walayalidu illa fajirong kafaro. Itu doa Nabi Nuh. Surat Nuh surat 71 ayat 26 dan ayat 27. Nggih. Nuh berkata, artinya berdoa, nggih. Doanya ngeten. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Ini saking greget ini, Bapak. Saking greget ini ambek wong-wong. Wis wangel
Dina ya, wangel dijak kompromi, dijak berbuat baik, wangel. Akhirnya Nabi Nuh sepegel, pun ya Allah, pun enten sing urip setunggal mawon. Wong kafir niku pun enten sing urip setunggal. Pun telasaken mawon ya Allah, ditelasaken. Pokoke ana wong kathik kafir atine pun panjenengan telasaken mawon. Kula pegel, bahasa kula ngoten Bapak. Nabi Nuh wis 950 tahun ya Bapak. Iya. Umure 950 tahun lho, gak ono sing ngandel belas. Ya ono sing ngikuti wong orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang lemah. Itu pun tidak banyak. Ya. Zainuddin MZ itu dakwah di Lu'ah wis jutaan disebut kiai napa? Sejuta umat. UAS itu sudah ganti Zainuddin sejuta umat. Ono maneh uwah sejuta umat. Lah Ustadz Wahid sing gak. Pun kata. Bapak Ibu sekalian, pun panjenengan telasaken mawon ya Allah pun enten sing urip. Lek mereka niku hidup ya Allah, terus Nabi Nuh. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Tiang-tiang sing sae-sae ini sing nderek syariat panjenengan, syariat yang diberikan pada saya, nanti akan disesatkan oleh mereka kalau mereka itu dibiarkan hidup ya Allah. Umpama mereka niku punya anak, terus ayat nih. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat, lagi sangat kafir. Pamane duwe anak ngoten nggih. Anake nggih padha mbek bapake men. Fotokopine. Wis mboten ninggalno bapake blas. Pun ditelasaken mawon ya Allah. Bapak sekalian, doa seperti ini Bapak. Nabi Nuh merasa salah. Makanya besok ada ada hadis panjang sekali tentang orang-orang yang di Maksar itu, di Maksar itu kan berdiri terus ya. Malaikat juga diberdirikan, manusia juga berdiri terus, gak pernah duduk Bapak. Sedangkan langit, matahari dan bulan itu jadikan satu, dikumpulkan oleh Allah, dipendekkan 1 mil dari atas kepala kita ini. Panasnya bukan main, ndak ono yup-yupan, gak ono tanduran. Manusia sedang berdiri semuanya. Susah Bapak besar. Susah sekali. Sehingga keringatnya orang itu sampai ada yang sedengkul, ada yang sepusar, ada yang segulu, ada yang mereka tenggelam seperti di laut, persis itu. Dia tenggelam dengan keringatnya sendiri. Karena keringat di sini itu kalau kena sinar matahari, kena angin hilang. Kalau di Maksar enggak. Keringat itu ngumpul, Bu. Jadi kancane gak kelep dhewe. Loh kok bisa gitu? Ya itu namanya alam Maksar. Akhirnya orang-orang yang punya pikiran itu Pak Bu, wadah kalau seperti ini kita tidak akan kuat. Kita tidak akan kuat. Sekarang ayo kita cari nabi-nabi kita sesuai dengan zamannya. Akhirnya mencari Nabi Adam. Nabi Adam gak bisa disuruh doa kepada Allah supaya peristiwa semacam ini dihentikan. Karena orang hanya menunggu tok. Ya menunggu ngadeg tok, meneng.
Berapa tahun? Lama Pak Bu. Meneng. Wong ana hadis niku ngeten. Wong sing gak zakat niku, misalkan duwe sapi ngeten, dia gak zakati sapinya. Rasulullah menyatakan, besok orang itu didatangkan sapi-sapi itu, kemudian orang itu diinjak-injak oleh sapinya itu, injak. Diinjak-injak. Nah saiki misalkan sapinya berapa itu jumlahnya, diinjak-injak. Ngolah wis sapi sing terakhir entek balik mana? Diinjak-injak. Ngono ku lho. Dimaksar Pak Bu, gurung di surga neraka belum. Dimaksar menunggu keputusan. Menunggu orang ini nanti akan ke surga atau ke neraka. Peristiwa itu terjadi 50.000 tahun. Akeh Pak Bu. Akeh. 1000 tahun subhanallah. Lalu samun ya suwi to. Berarti itu lebih dari itu Pak Bu. Delok hadis niku lho. Begitu juga orang yang mendapatkan siksa sesuai dengan amalnya itu berjarak 50.000 tahun. Suwi. Nah, Nabi Adam jawab, aku yang duwe salah nang Allah. Yen aku gak oleh mang nyedheki sajaro, aku nyedheki sajaro. Terus aku mangan sajaro, aku dihukum. Sepurane sing akeh gak iso aku. Para nabi ya dapat kedudukan yang tinggi Pak Bu, ndak ada kesusahan. Sing susah itu orang-orang yang tidak beriman, sing iman diberi kebaikan oleh Allah, ada jaminan Pak Bu. Nah, akhirnya mencari lagi, wis golek ngene Nabi Nuh ngono bae. Engko iso membantu. Cuari Nabi Nuh ketemu minta supaya berdoa kepada Allah agar peristiwa yang menyakitkan seperti ini tidak kuat kami segera diberhentikan. Nabi Nuh ya Nabi. Mohon maaf ya, saya tidak bisa. Saya punya salah dengan Allah. Dulu waktu saya hidup, saya berdoa kehancuran umat saya, hancur semua habis. Saya berdosa di hadapan Allah. Ngoten Pak. Gak iso bantu. Akhirnya urut-urut sampai wis nangone Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Begitu juga wahai Nabi Ibrahim, tolong kepada Allah, engkau bapak para nabi, untuk menghentikan dimaksar semacam ini. Nabi Ibrahim, waduh mohon maaf ya, nafsi aku dhewe gak iso. Aku biyen tau mbojok ping 3. Napa? Mbojok niki bahasa mriki napa? Bohong. Aku pernah dusta 3 kali. Yang pertama, dusta ketika ada Raja Namrud mau menangkap istrinya, disuruh bilang, kamu jangan mengatakan istri saya, tapi katakan saudara saya. Kan bujuk itu, padahal istrinya. Terus bujuk yang nomor 2, ketika menghancurkan berhala. Nabi Ibrahim duding, ya iki berhala sing gede iki sing hancurkan cilik-cilik iku. Padahal sing hancurkan dirinya sendiri, bujuk. Oke. Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim bujuk ngoten niku merasa dirinya apa? Berdosa. Mek ping 3 lek gak iso ngek syafaat. Nggih. Hanya 3 kali. Awake dhewe bujuk lho sedina ping pira? Sedina iso ping 17 bareng, Pak. Nggih. Delok sing menghadapi orang berapa? Terus bujuk. Wong bujuk siji niku Pak Bu, sekali dusta. Berarti dia akan mempersiapkan 5 dusta.
Kalau 5 dusta itu dusta semua, 5 dusta itu akan mempersiapkan 25 dusta. Nanti wong bojo niku terus tambah bojo akeh lho. Nggih. Nah, iki Nabi Nuh pernah berdoa semacam ini, gak bisa memberikan syafaat. Bapak dan Ibu saudara sekalian, baru akhirnya Rasulullah yang dimintai untuk itu baru ada syafaat. Tapi berapa tahun perjalanan untuk mencari nabi-nabinya itu dari Nabi Adam. Berat Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang Allah menceritakan bahwa dulu ada ketika Nabi kaum Ad, ya, ketika Nabi Lut hidup dan kaum Samud ketika Nabi Soleh dan penduduk Ras dan generasi-generasi yang lain dihancurkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, kenapa dihancurkan? Karena dosa. Dosa itu akan membawa satu malapetaka. Jadi musibah itu lek datang itu Pak Bu. Musibah itu kalau datang itu karena diambil, disusul oleh dosa. Sebetulnya musibah itu sudah ada. Tulisan musibah di Lauh Mahfuz itu sudah ada. Namanya banjir, itu sudah tulis banjir. Gempa bumi sudah tulis. Petir sudah tulis. Oke. Bendungan jebol itu sudah ditulis. Gunung meletus, lahar panas, sudah ada tulisannya, sudah ada itu. Cuma itu tidak akan bisa turun gitu. Sebelum diminta oleh penduduk bumi. Makanya tenggene surat nih 29. Itu Allah menyatakan begini. Di ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba. Niki. Surat 29 ayat 40. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Nah niki, jadi siksa itu datang disebabkan dosa. Makanya di Pulau Jawa, di daerah Cianjur, Cician ya, Riko. Daerah Cianjur itu sampai terjadi semacam itu, dosa itu Pak Bu, karena dosa. Oke. Dulu Palu, terus masih ingat ya? Ada di daerah Petubo, desa Petubo itu hilang kan itu desanya, tenggelam. Ya, itu juga karena dosa. Mereka melegalkan LGBT. Pemerintah setempat juga melegalkan LGBT. Sodomi. Bahkan waktu itu sebelum terjadi, mereka mengadakan pesta di pinggir laut dengan sajian-sajian, sesajen dan pesta LGBT. Habis itu datanglah ombak yang besar ditambah gempa. Maka Bapak Ibu sekalian, siksa itu datang disebabkan dosa. Lah model siksa banyak sekali. Dari langit itu yang disusul itu apa? Yang disusul dosa apa? Terus musibahnya apa? Bentuknya, modelnya apa? Itu tergantung dosanya masing-masing. Nek sing ge mancing cilik ya oleh cilik. Nek pancingane iku sing ge napa ge mancing niku napa?
umpane besar, ya oleh besar. Ngoten. Maka disebutkan oleh Allah beberapa saja disebabkan dosanya. Antara lain 1, maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Main-main ini. Hujan batu kerikil. Ya apa rasanya? Udan ini biasanya kan banyu. Iya. Saya ini udan banyu kerikil lho. Dadi apa terusan? Iya. Hujan sampai hujan kerikil itu, Masya Allah. Ya kita tidak akan bisa hidup, Bu. Hujan kerikil itu berarti apa? Podom kan bunuh diri, Bu. Enggak. Bisa terjadi. Contoh. Hujan kerikil itu terjadi misalkan seperti ini, Pak. Loh, napa niku? Meteor. Duduk meteor niku, Pak, Bu. Nggih. Ngeten nggih. Biyen niku tahu ana siksa ya semacam ini dengan suara keras. Wong dadi watu ngeten iki. Karena LGBT. Ngertos? Ini ada semacam ini. Bapak sekalian, iki wong iki Pak digendong iki. Yang digendong kalau seperti ini orang juga. Sudah sekian ribu tahun, Bang. Nggih. Iki wong iki. Iki wong asli, Bang. Digendong. Tapi jadi batu. Iki ya wong asli. Ah, dika ingin iki karena dimasukkan ke situs. Nggih. Di sana tidak hanya itu saja yang kena, binatang kena. Karena adab itu kalau datang tidak mengenal siapa yang di dalamnya itu. Binatang-binatang kena semua. Mati, jadi batu juga. Oke. Tidak hanya itu, sekarang ada perkampungan seperti ini. Mereka terbakar hidup-hidup dalam api karena hujan batu. Seperti yang disampaikan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 80, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Bisa. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kriminal itu. Nyata-nyata Allah memberikan kabar hujan batu. Sumber itu kok Quran ini bener, Pak. Wong Allah sing gawe. Enggak. Nah, Bapak Ibu sekalian, hujan batu itu tidak hanya kena satu orang, kena semua. Nah, ini para ilmuwan merealisasikan keadaan ini. Kemudian hasil risetnya untuk menunjukkan bahwa Quran itu benar. Bapak Ibu sekalian, bahwa adab yang pernah disebutkan dalam Al-Quran tersebut adalah kota Sodom. Kota Sodom itu di sini, Pompei ini. Ya. Di sini disebutkan ini ada lautan. Oke, ini laut mati. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah menunjukkan bahwa dengan kekuasaannya dihancurkan mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan itu.
Ini rumah baik nggih? Enggak. Baik rumah ini. Oh, bangunan-bangunan yang baik. Ini gunung. Ini kalau rumah-rumah dilihat dari atas. Yeah. Rumah-rumah yang penduduk padat semacam ini. Ada lagi bangunan yang lebih keren, Pak Bu. Seperti ini. Ini bangunan keren. Di sekitarnya ada penduduk-penduduk dan ada yang lain. Nah, ini kalau dilihat dari atas. Tapi kalau penduduknya itu berbuat dosa kepada Allah, maka diturunkan azab. Nah, antara lain azabnya seperti ini. Batu yang panas, yang memancar jatuh dari langit, jatuh ke tanah yang penduduknya padat tadi. Terbakar nggak rumahnya? Terbakar. Rumahnya terbakar, wonge. Obong, Pak Bu, entek. Dan itu pernah terjadi. Hancur rumah-rumah. Nah, seperti ini. Batu jatuh dari atas, murup batu nih. Rutunan isor, kena penduduk, jeleng. Kayak bom. Ya, Allah yang ngebom dari atas ini. Ini adalah disebabkan karena dosa. Makanya ayat niki wau nyebutaken Mbak Bu. Nggih. Diberi hujan batu Kerikil. Ono maneh. Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Suara keras yang mengguntur seperti tadi menjadi batu. Ada lagi terus ya Allah, wa minhum man aghraqna. Nih. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Nah, khosafna fil bihil ardo. Dan ada lagi yang tidak dibenamkan. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Benam, tenggelam, beda enggak? Beda. Nek dibenamkan itu omahe mlebu jero bumi. Nggih, kaya petubuh ya. Goyang ini kan ya, deg. Lapisan yang keras di atas linet ningsor niku pecah, Pak Bu. Pecah. Karena pecah, maka air yang ada di bawahnya naik. Kalau naik berarti masuk enggak lumpurnya ke atas? Masuk, Pak Bu. Kalau lumpurnya ke atas masuk, berarti yang di atasnya hancur juga. Ini contoh ya. Contoh ini. Nah ini. Yang mengandung air ini loh, Pak Bu. Digoncang dulu oleh Allah. Sehingga rumahnya berjalan seperti ini. Melihat di berbagai belahan dunia yang namanya likuifaksi itu banyak terjadi saat gempa, Jepang, dan sebagainya. Tetapi yang di Palu, ini berjalan, Bapak. kita bisa melihat melaku niki. Buminya tidak ada lautan tapi bergelombang. Seperti ini. Sehingga jalan sampai berkilo-kilo tanah itu. Berarti kelopone nek kono pindah rono lihat. Tanduran kelopon itu. yang berumur mungkin 10.000, 15.000 atau 20.000 tahun yang lalu terjadinya. Dan terjadi semacam ini di Indonesia. Dulu pada zaman Nabi Musa itu yang ditenggelamkan, yang dibenamkan itu. Yang dibenamkan adalah
Qarun beserta antek-anteknya Qarun. Rumah Qarun, harta Qarun di belahan bumi mana saja ditenggelamkan, dibenamkan. Struktur tanah kan seperti ini, Bapak. Ndukur dhewe kayak bangunan, kayak tanduran, akhirnya bisa cukul. Ya, hasil dari bumi ini. Ning sore tanah paras, agak atos sedikit. Ning sore mana sekian kilo itu tanah batu, Bapak. Struktur tanah kita itu seperti ini. Sehingga kayak bangunan ini gak roboh. Oleh ono niki. Ono batunya. Lah di sini nisor niki lumpur. Air. Kalau ini ditakdirkan Allah dibenamkan, bisa enggak? Bisa. Dikocak dulu seperti ini. Nah, kalau dikocak pecah. Ya. Batunya pecah. Kalau batunya pecah, airnya naik. Lah, naik seperti ini. Kalau sudah naik, maka airnya menjadi gembur, tanahnya menjadi gembur. Kalau tanahnya menjadi gembur, bangunan yang di atas masuk. Itulah namanya likuifaksi. Ada daerah yang dihancurkan oleh Allah model seperti ini, Bapak. Termasuk di Indonesia. Maka Bapak Ibu sekalian, ada yang di antara mereka yang ditenggelamkan. Ditenggelamkan dengan air. Bisa dengan air yang di pinggir laut, bisa dengan air yang tidak di pinggir laut. Ada enggak ditenggelamkan air yang tidak di pinggir laut? Ada? Ada. Lapindo? Pinggir laut enggak ya? Enggak. Tapi ditenggelamkan kan? Masjidnya katut enggak? Katut, Bapak. Masjidnya katut. Allah itu kalau sudah mendatangkan musibah tidak pandang bulu. Saya pertama kali melihat masjid itu yang tenggelam itu ini gawangnya aja. Dukure si ono, menoroi si ono. Datang kedua sudah hilang pucukin masjid. Datang lagi yang ketiga melihat lagi di sana. Sing dhuwur niku napa jenenge? Kubah menara, ya. Hilang Bapak sekalian. Sudah menjadi tertutup air. Sekarang menjadi gunung. Mana masjidnya? Ya di dalam situ. Sak langgar-langgari pisan, sak omahe kiai ini pisan. Wis gak pandang bulu, Bapak. Makanya Allah berfirman ngeten. Di surat 8 di ayat 25. Nih. Di ayat 25 itu Allah menyatakan ini. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang dolim saja di antara kamu. Oh, ini gila. Siksaan yang tidak khusus menimpa orang dolim saja. Berarti kalau tidak khusus semua kena. Kena semua, Bapak. Makanya Rasulullah niku peredam murka. Peredam murka Allah. Di surat yang sama di ayat 33 itu sebutkan ngeten. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat 33. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka. Sekali-kali tidak akan mengadab berarti tidak pernah akan diadab. Syaratnya sedang kamu berada di antara mereka. Kamu Muhammad
kalau di antara mereka ada tidak saya beri adab. Saya tarik adabnya. Tidak jadi adab. Karena nanti kalau saya beri adab, kamu kena. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah waktu itu orang yang kurang ajar kan luar biasa. Sampai Rasulullah diberi karo kotoran waktu sholat, namanya Utbah. Diberi. Rasulullah enggak membalas. Fatimah datang menangis, "Ayah, kamu kok seperti ini dimusuhi orang, sedang sholat diberi kotorane kambing." Dibersihkan oleh Fatimah, masih kecil. Ditangisi. Kurang ajar luar biasa. Nggih. Abu Jahal itu kepingin ngideki Muhammad ae waktu sholat itu tengkuke akan diinjak. Itu pernah waktu sholat di pinggir Ka'bah itu, begitu kata diinjak, menjadi kaku Pak Bu, kakinya tidak bisa nginjak. Nah orang-orang yang menyaksikan kan wis sumbar balik-balik. Kamu kok sudah waktu nginjak kok gak nginjak? Ya apa aku nginjak gak iso, sikilku kaku hari ini. Bisa terjadi. Tapi yang tadi sampai kotoran ditumpahkan pada Rasulullah waktu sujud. Rasulullah tetap sholat. Kurang ajar luar biasa. Tapi kok gak diadab? Karena Rasulullah di tengah. Rasulullah berada di situ. Sekarang pertanyaannya Pak Bu, Rasulullah ada enggak? Enggak ada. Ya, kalau enggak ada peredam murka Allah, ten pundi ayatnya dereng titik. Allah mengatakan, lanjut. Dan tidaklah pula. Nah, tidak pula itu berarti tidak akan juga diadab. Sekali-kali Allah tidak akan mengadab. Terus ya Allah ngatakan, Allah akan mengadab mereka. Oke, tidak pula Allah mengadab mereka dengan syarat sedang mereka minta ampun. Oke. Di masyarakat itu kalau yang minta ampun itu banyak, masyarakatnya aman. Lek kula panjenengan soniki berada di daerah aman, berarti kita punya hutang budi, hutang jasa kepada orang ahli zikir, ahli istighfar. Kita punya hutang budi, Pak Bu. Atau kita sendiri juga ahli istighfar kepada Allah. Itulah peredam murka Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, di ayat ini, di surat 25 ayat 38, itu pernah dihancurkan kaum Ad dan kaum Samud penduduk Ras, dibinasakan oleh Allah. Wa adau wa samuda wa ashabar rosi, dan kami binasakan kaum Ad dan kaum Samud dan penduduk Ras. Seperti apa binasanya? Di dalam Al-Quran menyebutkan beberapa kebinasaan seperti ini. Adab kaum bangsa Samud. Allah akan menurunkan azabnya atas kamu jika kamu mengganggu unta itu. Maka dengan terbunuhnya unta itu, tunggulah engkau akan tibanya masa. Dulu kan kaum Samud itu minta kepada Nabi Soleh supaya batu itu keluar unta. Baru percaya aku kalau kamu bisa mengeluarkan batu ini keluar unta. Ya sakjane gendeng wonge. Wong unta kok dikon watu kok dikon mana? Unta. Jadi ya sampel wonge. Tapi karena Nabi Soleh ini orang yang kepingin mengajak mereka itu menjadi baik, ya sudah, kalau begitu aku tak laporan nang Allah. Lapor, mboten-mboten Pak Bu, laporan. Berdoa kepada Allah, umat saya ini tidak percaya pada mendustakan
kami ya Allah, mereka akan beriman kalau ada unta bisa keluar dari batu. Doanya diterima. Baik, kumpulkan mereka. Kumpulkan. Setelah dikumpulkan, bergoyang, batunya pecah, das begitu. Batu yang besar itu pecah, dak begitu. Untai metu, lutek metu nang jaba. Oh, loh, kaget kan? Sebagian mereka ada yang beriman, sebagian yang ada yang kafir. Yang kafir mengatakan, hebat ya, Nabi Soleh itu sihirnya ngoten Bapak. Gak gregetna. Jadi jaluk ditunjuk, dituruti, terus mereka menuduh Nabi Soleh apa? Sihir. Ahli sihir. Unta ini loh Pak Bu, dikai undang-undang, ojo disakiti unta iki, mangan sembarang, ojo mbok larang. Terus ana sumur siji, sumur iki engko diombe unta sedina, kamu gak ngombe, tapi mengambil air susu unta itu sak umat tuh Pak Bu. Jadi susune unta niku diperes ngene sak umat. Wong-wong padha betotong, Pak Bu. Napa betotong niku? Betotong. Napa? Betotong. Namanya betotong nggih. Betotong. Meres gitu. Mulai situ maneh meres maneh, mulai sampai sak umat itu habis. Baru air susu unta yang disusunya itu habis. Berarti wakai sini. Sak sumur. Besok untae gak ngombe. Ganti wong-wong sing ngombe. Ngoten Bapak. Tapi mereka ada satu riwayat menyebutkan ngeten. Mereka itu kalau gaya minuman keras itu sangat keras kalau tidak dicampur dengan air. Jadi diminum langsung telebok ngono. Lah supaya gak panik telebok, deloyor-deloyor jungkel ngono ae suwi. Ya, carane dicampur banyu. Tapi lek diombe unta, bisa nyampur enggak? Enggak bisa. Ini salah satu riwayat ada yang menyatakan seperti itu. Mereka benci dengan Nabi Soleh. Yeah. Wah, akhirnya untae bengi-bengi gerutuk wong akeh dicancang nang sawah beleh. Dibeleh, setelah disembelih didum dagingnya. Kayak waktu kurban ngoten niku, dum. Jadi Nabi Soleh, silakan kamu bersenang-senang dalam 3 hari. Kamu bersenang-senang dalam 3 hari. Nah, itu dikisahkan dalam satu ayat. 3 hari itu Pak Bu nyembelih hari Kamis. Hari Jumat badannya wong sing menyembelih dan orang-orang kafir itu menjadi merah. Hari Sabtu menjadi hitam. Hari Ahad menjadi kuning. Jadi mecunyu ngono. Hitam kuning jadi satu warnanya sama merah. Hari itu diadab oleh Allah dengan suara keras. Matilah mereka di daerahnya, di rumahnya masing-masing. Kamu telah menentang Allah dan terimalah kelak akibat tentanganmu kepadanya. Janji Allah tidak akan meleset. Kamu boleh bersukaria dan bersenang-senang selama 3 hari ini. Kemudian terimalah ganjaranmu yang setimpal pada hari keempat. Demikianlah kehendak Allah dan takdirnya yang tidak dapat ditubah. Jadi seperti ini Bapak. Membatu. Ini gigi aslinya ini. Sampai saiki jek ono iki. No, situsnya. Loh ini gigi aslinya. Iki asli wonge. Dagingnya wonge padha ngene iki. Sekian ribu tahun yang lalu. Dihancurkan oleh Allah. Inilah kaum Ad dan kaum Samud.
Dan penduduk ras, mengenai penduduk ras, menurut Ibnu Jurais dari Ibnu Abbas itu diriwayatkan, disebutkan bahwa mereka adalah penduduk suatu kota dari kalangan kaum Samud. Namanya penduduk ras. Bahwa penduduk ras bertempat tinggal di Fals. Mereka adalah penduduk Yasin, kota yang terletak di Yamamah. Kisahnya itu di surat ini. Surat 7 ayat 89 sampai ayat 95. Nih, Bang. Monggo. Sungguh kami mengada-ngadakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu sesudah Allah melepaskan kami daripadanya. Niki ucapannya Nabi, Bapak. Kalau kami itu mengadakan kebohongan sesudah Allah melepaskan kami daripadanya, terus Nabi ini ngeten. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Kalau Tuhan saya menghendaki aku dikongkon balik nang agamamu, berarti ya aku balik. Tapi kalau saya kembali ke agamamu, sedangkan ini Allah tidak memerintahkan saya kembali, saya ini termasuk orang yang celaka, bahasa bebasnya seperti itu. Lalu pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Jadi saya tidak ikut kamu, umatku, tapi aku bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Jadi niki doain Nabi yang punya kaum namanya kaum Samud. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Iki kena digedonga awake dhewe. Nek mari salat ndonga niki. Ya Allah, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan adil, ya Allah. Dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Engkau diapalno. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Maka pemuka-pemuka mereka mengatakan ngeten kepada Su'aib. Wa qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi la in taba'tum Su'aiba innakum idzal khosirun. Pemuka-pemuka kaum Su'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Su'aib, tentu kamu jika berbuat demikian menjadi orang-orang yang merugi. Pimpinane ngomong nangone napa? Anak buahe. Nggih. Lek nisore iku lak jenenge anak buah nggih. Nisore niku jenenge anak buah. Nah, lalu ayat 91. Fa akhadatkumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Kemudian mereka ditimpa gempa. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang berkelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Jadi mati ketindihan omahe masing-masing. Ya kaya no Indonesia lek kena gempa niku, ya kaya winginane niku. Nggih. 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 Nang ngene Jawa Barat. Cianjur. Bapak Ibu sekalian, kabarnya yang mati 327 ya. Masih ada yang belum ditemukan. Mungkin tim SAR wis pegel wae wis gak goleki maneh wis.
Terus wong-wong akhirnya dikongkon mulai kan. Sinok barak nih. Sekarang pulang, kamu pulang kemana ndak tahu. Sekarang yang punya rumahnya itu bisa dilurui lagi, diambil yang bekas-bekasnya itu bisa dipakai, diberi tenda kan oleh pemerintah. Kongkon gawe tenda nang ngarepe omah. Ambek juga iya bekas-bekas yang kena digawe dandani maneh. Ya itu kalau kita pikirkan awake dhewe misalkan terjadi ngono susah loh Bapak. Nol maneh kan. Mulai bangun omah iku gak tau ler, bangun omah gak tau ler ana. Ono ae ngoten. Katene gawe dandani gawang siji ngono, boleh dadi telu. Ngambrak. Ngoten lho. Iku wis biasa wong gawe omah ngoten niku. Targetnya 10 juta ngono, iso dadi 30. Ngoten lho. Gak leren-leren gawe omah niku. Wayahe omahe apik gempa gara-gara. Brek. Nol lagi Bapak. Apalagi kalau sudah mati tambah gak 0 belas niku. Entek belas. Lek mereka itu masih hidup 0. Berarti harus jadi muda lagi. Kalau mereka sudah tua, susah Pak Bu. Hidup di tempat seperti itu barengan wong akeh. WC-ne ya apa? Ya. Mangane ya apa? Lek nang omah kan enak ae. Pengin gawe jangan lodeh, enak ae. Ya. Tapi lek nang ngene kumpul dadi wong akeh ngoten niku masih jange adus, jange turu, gak enak. Nang omah iso guyon-guyon ambek bojone dan lain-lain dan anake. Nek ngono mboten saged. Susah Pak Bu. Ana udanan, adem. Gak iso pepet-pepetan kaya zamane nang omah lek gak ono masalah. Ambek bojone pepet-pepetan gak ada masalah. Nek ngono kate pepet-pepetan yo sungkan ambek kancane to. Ya napa panjenengan? Gak enak. Ya, itu adab itu. Akhirnya bergelimpangan mati di rumahnya masing-masing. Alladzina kadzabu Syu'aiba ka'allam yalbaz yaghnau fiha. Alladzina kadzabu Syu'aiba kanu humul khasirin. Yaitu orang-orang yang mendustakan Syu'aib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Loh, sampai digambarkan ngoten. Gurung tahu terdiam, berarti entek. Entek gak ono bekase, Bapak Bu. Lek ono tanah tuh kok ndukur mudun grek nisor. Sa RT misalkan entek blas. Ya rata, tanah rata, karek ngeratakno tok maneh. Nek jerone niki, di jerone tanah iku omah mbek wong. Habis Bapak bisa. Koyok gurung tahu dinggoni. Terus orang-orang yang mendustakan Syu'aib, mereka itulah orang-orang yang merugi. Oke. Di ayat 93. Maka Syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata. Akhirnya wis entek kan umatnya. Entek delok lho gak ono kabeh umatku. Entek. Dakwah sapa kira-kira? Gak ono. Akhirnya Nabi Syu'aib muni ngeten. Hai qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumil kafirin. Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Jadi kaum ini sing mati niku diomong ngoten Bapak. Kaum sing mati lho sing kena napa? Gempa nggih. Diomong ngoten. Rasulullah ketika perang Badar itu kan Abu Jahal kan mati ten mriko. Ten perang Badar. Ya Abu Jahal. Dan orang-orang yang lain yang membenci Rasulullah. Maka pada suatu ketika Rasulullah
datang ke kuburan itu, ke tempat yang dipendem niku. Nek mendeme kaya Abu Lahab niku, cara mendeme kan diuncal ngoten Pak, diglundung. Disuruh ngambil kayu. Klodak sampai nanggone lubang. Setelah itu gak ono sing wong wani nguruk Pak. Dilempari watu ngoten. Sampai Karena apa? Diberi oleh Allah sakit kulit yang membusuk badannya. Anaknya Abu Lahabnya. Bapak Ibu sekalian, itu adalah penghinaan yang sangat dihinakan oleh Allah karena benci dengan Rasulullah. Maka Rasulullah itu pernah waktu perang Badar itu, Abu Lahab dan kanca-kancane kan dipendem dadi siji nih. Iku yang ngono mendeme diuncalno nih. Diuncalno. Terus dirantemi watu. Saiki ku ana daerah nok Badar niku kuburan Abu Lahab mbek kanca-kancane sing mati niku gak dinggoni wong, gak dinggoni omah. Ada luas ngeten gak dinggoni omah. Wis di situ ada kuburane Abu Lahab. Hanya ditengeri tumpukan batu. Sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernah Rasulullah itu ngomong, Abu Lahab dan Abu yang lain yang waktu itu, sudahkah kamu merasakan adab atau siksanya orang yang mendustakan ayat-ayat Allah? Itu berbicaraannya Rasulullah seakan-akan berbicara dengan mayit itu asik gitu. Sahabat Umar bin Abu Bakar yang ngetutno Rasulullah niku merinding Bapak, merasa heran. Akhirnya Umar bertanya, ya Rasul, apakah engkau berbicara dengan mayat? Mayatnya dapat mendengar ya Rasul. Pendengaran Rasulullah jawab, pendengaran mayat, pendengaranmu tidak seperti tajamnya pendengaran mayat. Mayat ini sangat mendengar. Dan menjawab, kalau mereka itu telah mendapatkan adab di kubur. Kalau saya menceritakan begini, mereka yang sudah mati sekarang itu menjerit-menjerit sampai sekarang, enggak leren-leren. Orang yang berdusta, orang yang berdosa di hadapan Allah, mereka tidak istirahat di alam barzah. Terus menerus menjerit sampai sekarang. Maka Rasulullah berbicara. Besok itu akan juga terjadi di neraka itu orang berbicara dengan orang di surga, padahal jauh tempatnya. Jauh. Contoh ya. Allah mengisahkan di Quran surat 7 nih. Surat Al-A'raf. Ya. Di ayat 44 itu ada kalimatnya dan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabul jannati ashabun nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Qalu na'am. Fa'adzana mu'adzinu bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Surat 7 ayat 44. Monggo. Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka. Oh. Penghuni surga itu watu. Dhuwur Pak Bu. Surga itu a'la, tempatnya itu tinggi. Neraka itu tempatnya ning ngisor. Jauh. Tapi penghuni surga niku menyeru besok muni ngeten. Dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperjanjikannya kepada sesungguhnya kami memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Jadi penduduk surga ngeten. Hei penduduk neraka,
Tuhan Allah itu telah menjanjikan dulu waktu di dunia di surga itu mendapat kebaikan. Sekarang saya ini mendapat yang dijanjikan oleh Allah, bahwa di surga itu mendapatkan kebaikan. Lalu diwalik pertanyaannya. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa adab yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu? Jadi ini lek nang neraka iku dikai adab. Dijanjikan adab oleh Allah lek masuk neraka, dikai adab yang sebanyak-banyaknya sepedi-pedinya. Apa awakmu wis oleh? Ngoten lho. Jari penduduk neraka. Mereka penduduk neraka menjawab, Iya, jawabnya ngeten. betul. Iya, oleh aku. Ngoten lho. Subhanallah. Jadi wong nek surga niku omong-omongan ambek wong neraka nanti akan terjadi semacam itu. Rasulullah di waktu itu menyatakan semacam pembicaraan yang begitu asik dengan Abu Lahab dan Abu Jahal dan seterusnya dan teman-temannya yang lain yang mati itu. Kemudian di ayat 93 Allah menyatakan, samain baleni mari. Di surat 7 tadi. Oh, surat 7. Nggih, surat 7 ayat 93. Maka Su'aib mengatakan mereka Meninggalkan. Nggih. nggih. Enggak. Maka Su'aib meninggalkan mereka seraya berkata, Nah, wong lak mati ku sing ditinggal. Nggih. nggih, Dalam posisi mati terus ngomong ngeten. hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Kon ketake nasihat pisan. Aku wis menyampaikan amanat Tuhan, amanat dari Allah untuk kamu. Wis tak sampaikan kan. Terus Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir? sakjane gak mentolo nang awakmu gak mentolo. Terus bagaimana saya akan bersedih hati terhadap orang yang kafir? Tekandane gak kena. Di ayat 94, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yadarra'un. Kami tidaklah mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Ini Allah berfirman ngoten. Jadi aku lek ngutus nabi iku kudu diikuti. Nek gak ngikuti, ya kami timpakan pada penduduknya kesempitan dan penderitaan. Ya itu namanya musibah. Ngoten. Lah setelah terjadi musibah, summa badalna makana sayiatil hasanah hatta afau wa qalu qad massa abana darra'u wasarra'u fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan, hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Yo ngaten, Pak. Ngoten niku silih berganti. Dadi lek wong tuane wis gak ono, ganti nisore. Nisore dadi penduduk api, boleh ngenang bapake biyen. Ngerti ya kalau bapakmu, mbah-mbahmu dihancurkan oleh Allah itu karena dosa. Eling sing cilik-cilik. Iya ya karena dosa. Kita harus tidak boleh berdosa lagi ya. Sebab tidak seperti bapak mbah kita itu. Wow, diberi oleh Allah berkah dari langit, berkah dari bumi. Namun Bapak Ibu sekalian, Dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun
telah merasai penderitaan dan kesenangan. Ya. Si ana sing ngomong ngono. Lek ana wong menderita, ana wong senang iku biasa iku. Ket biyen ya ngono iku. Ya ana wong senang, ya ana wong susah. Gak gregetno ngoten ya. Maka kalau terjadi semacam itu terus ya Allah, maka kami timpakan sesaan atas mereka dengan sekonyong-konyong. Yo. Akhirnya baleni malih kali Allah. Gempur maneh kayak musibah maneh. Konyong-konyong, sekonyong-konyong niku mendadak, Pak. Kira-kira mereka ngerti enggak? Enggak ngerti. Makanya ayatnya ngeten. Sedang mereka tidak menyadarinya. Enggak nyadari, Pak. Kalau mereka itu berbuat demikian tuh akibatnya itu seperti itu, enggak menyadari. Maka Bapak Ibu sekalian, kaum ras niki pernah diadab oleh Allah, adabnya seperti ini. Sama. Azab adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai akibat dari kesalahan melanggar larangan agama pada umat-umat terdahulu. Azab diberikan langsung di dunia. Bahkan umat-umat terdahulu dibinasakan secara massal. Di mana pembinasaan ini terjadi sebelum kitab Taurat diturunkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk dan rahmat agar mereka ingat. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 43. Allah tidak membinasakan suatu kaum dengan azab dari langit atau dari bumi setelah kitab Taurat diturunkan ke bumi, selain suatu negeri yang penduduknya dirubah menjadi kera. Tidakkah Anda mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat, sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 43. Hal itu menunjukkan bahwa pembinasaan umat secara massal itu terjadi sebelum diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Di antara umat yang dibinasakan secara umum atau massal itu ialah kaum Ras. Ini Bapak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan, berarti dan kami binasakan kaum Ad dan Tsamud dan penduduk Ras dan banyak lagi. ini cara Allah menghancurkan dihujangi batu yang menyala-nyala. Ngoten Bapak. Padha karo umat Nabi Yunus mendustakan ayat Allah, ndonga Nabi Yunus, ya Allah umat kula niki kados ngeten. Pun sampeyan telasaken mawon. Dungane Nabi Yunus diterima, oke, doaku tak terima. Nabi Yunus gorong diperintah metu Bapak. Mungkin pikirannya ngeten, iku lek kayak adab iku teko, aku kena lek nang jero. Pikirannya mungkin ngeten. Akhirnya wis metu ae, cek dirasakno. Begitu adab datang, api turun semacam ini, Bapak. Wah, mulai mereka mencari Nabi Yunus. Wah, benar Nabi Yunus. Nabi Yunus benar. Walai Nabi Yunus. Gak ono omahe. Metu, Bapak. Akhirnya metu katanya nyabrang laut ke negara sana. Pikirane wis entek umatku, aku gak iso dakwahno kono, dakwahno kono ae. Mungkin ngoten pikirane. Dianggap Allah tidak membuat kesulitan, akhirnya dibuat kesulitan. Wong gurung diperintah, bahasaku lho Bapak. Yunus, awakmu iki lho gurung tak perintah metu kok metu kok niki. Umatmu lho tobat, mencari kamu ndak ketemu. Ngoten. Wah, akhirnya tobatnya diterima kali Allah, dicabut to, Bu. Gak sida dikei adab. Dicabut kali Allah. Nih kisahnya di surat Yunus surat 10 di ayat 98. Nih. Surat 10 ayat 98. Ini apa?
Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Selain kaum Yunus, kau nak kota-kota yang imannya itu bermanfaat kayak kaum Yunus itu. Lalu tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka adab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Nah, adabnya dicabut oleh Allah karena beriman. Nabi Yunus mari ngono metu gurung diperintah wis keluar. Maka Allah memberikan kesulitan. Kesulitannya di surat 37, Bapak. Surat 37 ayat 139. Niki. Wa inna Yunus alaminal mursalin. Ayat 139, surat 37. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Il abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Nggih. Kapalnya penuh muatan, nakodain. Ini kapal akan tenggelam, kamu akan mati semuanya. Kalau kamu ingin selamat, maka penumpangnya harus dikurangi. Penumpangnya harus dikurangi. Berarti ada yang dikorbankan. Lah wong lah gak gelem to, Pak. Sopo sing gelem diceblokno nang laut? Akhirnya kebijakan nakoda. Ya, kalau mau gak mau, sekarang supaya adil, kita adakan undian. Setuju. Diudakan undian apa. Ayat 141. Fasahama fakana minal mudkhadin hadin. Kemudian ia ikut berundi. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Kalah Nabi Yunus diundi apa metu kelotak Yunus. Lah wong-wong ya napa, Pak? Gak bisa, ini adalah seorang nabi, orang yang baik, orang yang hatinya bersih. Kita bubur, setuju. Lah kan Nabi Yunus kan gawa umat ta, Pak Bu. Mosok ijen kan ndak. Kan ono pengawal itu. Enggak. Sing gak ono pengawal mek kula ngeten iki. Kan dindi gak dikawal, enggak. Nabi Yunus dikawal, Pak Bu. Wes dikawal. Gak bisa. Dialognya akhirnya dimenangkan. Ya, kalau begitu bubur lagi. Piok metu maneh kelotak Yunus. Bubur lagi, kelotak yang ketiga, metu maneh Yunus. Cari Nabi Yunus ini. Oh, berarti saya yang harus dikorbankan. Ya sudah, yang lain tidak bisa keluar, yang metu jenengku tok. Akhirnya begitu akan dilempar, wis ana sing jaga-jaga nisor kono. Nggih. Jaga-jaga. Begitu dilempar cebluk, blung mlebu. Langsung mlebu nang perut ikan. Campur telek-telek iwak, Pak. Nggih. Biasa iwak iku dipangan wong, saiki wong dipangan iwak berhari-hari. Ada riwayat itu sampai iwak iku dari benua ke benua. Berarti kan lama itu. Nabi Yunus kena asam lambungnya iwak niku leden gini. Tangan kulite leden. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Kalimatnya loh, tercela. Pada Nabi, pada Rasul. Soalnya ya kesalahan itu mang gurung diperintah metu ada metu. Falaula annahu kana minal musabbihin, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Mengingat Allah di sini berdoa. Doanya di surat 21 ayat 87 itu bunyinya begini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau Nabi Yunus gak berdoa itu di perut ikan, terus berdoa itu terus gak pernah
berhenti selama sadar. Tapi gak mati, Bapak. Susah, ambekan tuh kok endi O2-nya. Wong iwak iku nang jero air. Oleh njoko O2 tuh kok endi? Lho kok gak mati? Ndak diberi mati oleh Allah. Tapi sakit, Bapak. Padha meno maksar besok itu kan ndak diberi mati oleh Allah. Walaupun mereka itu pingsan, nggak mati. Wah, doa itu akhirnya Allah menyatakan, kalau nggak berdoa demikian, Nabi Yunus lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Sampai kiamat, sampai hari berbangkit. Umpama gak ndonga ini sampai saiki nak perut ikan. Subhanallah. Makanya ada beberapa ulama itu mengatakan kalau kamu mendapati suatu kesusahan dalam hidupmu, entah rumah tangga, entah yang lain, berdoalah seperti Nabi Yunus. Napa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bapak dan Ibu saudara sekalian, maka Nabi Yunus keluar dan kembali ke kaumnya lagi sampai waktu yang telah ditentukan. Bapak dan Ibu saudara sekalian, Rasulullah dalam ayat niku sebutkan wa qurunan baina dzalika katsira, dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum tersebut yang dianjurkan oleh Allah, yakni umat-umat yang jumlahnya berkali lipat daripada mereka yang telah disebutkan, semuanya telah kami binasakan. Wakeh sing dibinasakan itu hanya sebagai contoh sedikit saja. Dikai contoh sedikit aja gak apal wae dhewe. Kayak contoh akeh ya tambah gak apal. Semoga-moga pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.